Hai, selamat malam, kawan, dulur, konco. Alhamdulillah malam hari ini saya berjumpa dan bersama dengan seorang artis. Artis apa ya? Banyak hal. Nanti tanya-tanya kita. Ada Mustika Maharani, ya. Ini teman lama, tapi usianya beda dikit lah dengan saya. Apa kabar, Mustika? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nggak hujan perjalanan? What? Perjalanan nggak hujanan. Alhamdulillah enggak. Waduh, kira perjalanan melewati gunung-gunung, sama-sama ya. Ya. Ini ada Mustika Maharani yang satu adalah dia seorang artis campur sari dangdut dan melangkah ke dunia perwedingan oron ya untuk genrenya. Boleh cerita Mustika Maharani sejak kapan bergelut di dunia seni khususnya di campur sari dan dangdut dan di usia berapa? Mau kenalan dulu namanya siapa lengkapnya? Asalnya dari mana aslinya untuk teman-teman yang menyaksikan ini. Silakan. Nama saya Mustika Maharani Iskandar. Panggilannya biasanya kalau di rumah kalau nggak Rani, tapi kalau di sekolah dulu dipanggil Mustika sama sampai sekarang di sekolah antara Rani atau Mustika. Tapi sekarang ada panggilan baru deh, sayang dong ya. Khusus suami. Suami ya. Sayang yang lama-lama akan menjadi eyang. Iya. Lanjut. Mulai berkarir di campur sari khususnya usia berapa dan tahun berapa? Kalau mulai pure belajar campur sari itu mulai SD kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Ya. Aku sih angon waktu sudah kelas 6 ya. Ya sekitar tahun 2012-an. 2012. Langsung maksudnya ketemu musik gamelan ya. Tapi kalau sebelum itu ya cuma belajar otodidak dari karaokean. Pak dulu kan pakai kaset. Kaset CD itu ya. CD itu. Terus kenapa sebagai orang muda yang kelas 6 kok pilihannya rata-rata kan untuk anak-anak kota besar Surabaya dan sekitarnya ya? Itu kan banyak yang memilih jalur pop, jalur rock. Kenapa nggak milih campur sari? Apa jiwane atau panggilan siapa atau terpaksa ibu kira-kira? Kenapa kok campur sari? Mungkin juga faktor lingkungan ya. Ibu kan suka, maksudnya dari ibu kan dulu kecilnya di Kediri. Jadi itu sebenarnya kalau seni itu dapatnya dari ibu. Ibu kan suka ya. Kalau ibu suaranya bukan penyanyi, cuma suka nyanyi, campur sari. Nah dari situ mungkin terbawa. Jadi yes. Terus pikirku juga gini, kenapa kok campur sari? Cinta budaya utama. Cinta budaya itu keren sekali ya teman-teman. Kita harus mencintai budaya seperti Mbak Rani ini ya. Padahal untuk usia-usia segitu roto-roto kan lebih senang memilih dangdut ya sebagai awal karirnya itu. Apa itu milih campur sari ya? Ya awalnya juga belajar. Awalnya itu pop, terus dangdut. Tapi kok banyak yang bilang warna suaranya lebih ke campur sari. Kejauh ya. Ya karena itu tadi hati itu nggak bisa dipaksa ya Mas ya gitu. Jadi memang dari awal ya mungkin karena juga lingkungan ibu juga suka campur sari jadi ya katut itu. Memang pengaruh lingkungan itu luar biasa. Di mana kita berada sedikit banyak mesti katut lingkungan itu ya. Makanya ya Mas Freddy itu kumpulan dengan orang-orang bijak. Saya bisa bijak sana dan bijak sini. Mas Freddy itu suaminya Mbak Rani, pengendang hebat luar biasa. Nanti kita pilihkan kapan-kapan. Terus kemudian dari masuk di campur sari itu tentunya mendapat dukungan penuh dari orang tua ya, ayah ibu gitu ya. Alhamdulillah, mulai awal karir, mulai belajar lah. Faktor pendukung utama orang tua, namanya ibu. Nah ibu kan awal yang tahu, maksudnya kok aku ada basic nyanyi. Itu awalnya ya itu gara-gara ibu kan suka karaoke. Terus waktu itu sekitar kelas 2 SD kalau nggak
kelas 2 aja ya kelas 2. Itu kan dulu ada lomba campur sari gitu mas. Terus setingkat Surabaya. Terus akhirnya aku tuh iseng nyoba nyanyi, terus ibu kok dengerin kok sopor cilik nyanyi lagu campur sari lagunya Ojo Nangis. Pertama kali ibu tahu aku sering lagu campur sari. Selamis Mantos ya? Ya. Oh, Sosok gambar. Tuh. aku Sabtu. Pak dipopulerkan Mantos. Terus tak lihat akhir-akhir ini Mbak Rani itu sering juga mengisi untuk event-event dangdut ya. Dangdut. Nyaman mana sebagai yang bisa dangdut dan bisa campur sari? Nyaman mana ketika di panggung dangdut dan di campur sari? Kan masing-masing orang punya kenyamanan dewi ya, yang dirasakan Bu. Kalau katakan lebih nyaman mana, mungkin karena sekarang sudah terbiasa ya sama ISIS, sama aja. Maksudnya kan kalau dulu kan mungkin akhirnya lebih coba ke campur sari, sekarang ngikutin pasar mas. Pasar ya. Jadi secara segi kenyamanan kayak make up sih mungkin lebih kendanggu karena kan kita lebih simpel ya. Lebih simpel. Terus kayak kan seperti itulah. Tapi kalau kenyamanan hati kembali lagi mulai kecil, memang dari kecil ketanamnya lebih seneng ke campur sari ya. Jawa ya. Adalah sini ya Raja. Aduh ya Jawa dari kecil, Jawa Timur. Jawa Timur. Terus berarti bisa dibilang berkarir di campur sari itu mulai tahun berapa? Wis dibayar lah itu kan? Berbayar di campur sari tahun berapa? Dibayar awal job itu kelas 4 SD. Sudah bayar? Iya sudah. Mulai awal itu yang ngajak Pak Gito. Pak Gito. Ya, MC Tulangan. Sekarang di Tanggulangin. Oh, Pak Gito Tanggulangin. Teman saya itu. Pak Gito Subagio. Itu dulu yang pertama kali ngajak saya awal job dibayar 20.000. Tahun 2000. Tahun 2011. 20.000. Wah, kayak salah teriak ini. 20.000. Sampai saiki nek oleh job bawa tas dewi khusus nggak ada duit. Beda dengan dulu ya. Terus masa-masa itu kan setiap orang kan melewati perjalanan ya. Kan nggak mungkin rata-rata orang itu nggak mungkin langsung enak ya. Pasti kan proses dulu. Apa waktu itu yang sukanya sebagai seorang penyanyi campur sari, jarak jauhkah atau kesulitan perjalanan-kah yang dirasakan? Nek duka tentang bayaran titik wis akeh. Awalnya mesti titik bisa ya. Iya betul. Tapi mungkin yang perjalanan itu melewati apa kayak mungkin ada duka yang diingat lah kira-kira monggo. Dulu awal belajar dukanya itu karena nggak ada yang ngajarin ya mas. Awal kan kebanyakan gitu sih, maksudnya kayak ketemu musik gamelan itu jarang gitu ya. Jadi belajar sendiri, terus ketemu sama ibu sinden, lalu gitu. Awal kan mesti ada pro dan kontra, apalagi masih kecil, komen lagunya nggak sesuai sama umur. Tapi dari situ juga ada plus minusnya tentunya. Mungkin kan masih kecil, karena dulu kan jarang ya, setauku jarang. Tapi alhamdulillah sekarang banyak teman-temannya adik-adik yang belajar campur sari itu. Terus kalau untuk di masyarakat, karena campur sari kan dulu lebih nggak kayak sekarang. Kayak sekarang kan alhamdulillah banyak kayak musik campur sari, ada siaran. Jadi dulu orang-orang tuh kayak ya campur sari itu kayak dipandang sebelah mata. Karena identik dengan lagu-lagu orang tua mungkin ya. Itu ya. Ngantuk campur sari itu lagunya ngantuk. Yes. Ya benar kan sekarang
Ya, sekarang harus mengikuti zaman juga. ikuti. Terjauh waktu itu di masa awal-awal ya, terjauh di mana waktu itu. Terus numpak apa, numpak angkot kayak numpak bis kayak kata-kata kan gitu ya. Ini sih paling berkesan Mas. Aku dulu sampai di Bojonegoro. Itu di Bojonegoro naik, sampean pernah tahu motor roda 3 biar. Oh iya, biar. Dulu aku nggak punya mobil. Itu karena saking pengennya kan, karena kan nyanyi kan selalu di antara orang tua ya, ayah-ayah, ibu. Kadang dulu masih ada almarhum nenekku itu gak pengen ikut. Di ayah sama ibu itu pengen gitu loh, maksudnya kayak pas ada acara event, mungkin acara event di taman dulu kan sering ya ada acara dinas itu di taman. Wilayah Surabaya ya? Ya itu wilayah Surabaya. Terus juga luar kota kan kadang kan juga sama teman-teman itu kalau dari Surabaya kan nggak ada mobil jadi naiknya Fiat. Fiat. Berarti yang nyetir sobo? Ayah. Ayah ya. Oh, sebagai wujud dukungan itu. Ke Bojonegoro naik Fiat. Naik Fiat. Roda 3. R3 masa itu ya? R3 masa lalu. Tapi saya kan R3 temenan. Iya, alhamdulillah. R3 menurut berapa tadi saya? Menurut roda 4. Itu Bojonegoro wilayah kota apa masuk meneh? Pelosok. Oh, pelosok ya? Pelosok. Aku lupa daerahnya mana. Pokok waktu itu sempat masuk deh. Itu loh, kayak perkebunan. Jalannya itu belum aspal. Terus pokok perjuangannya ayahku kehujanan. Aku kan biarnya soalnya dirombak Mas. Udah terpale gitu loh. Oh, dikasih atap. Terus dikasih matras sama ayah. Jadi ya kalau pas hujan ya ayah pakai jas hujan, aku sama ikut. Berarti biar itu neng jero gerobak kan bantal-bantal ya. Soalnya kan iya, kocak. Dia kan aku kan angkutan barang. Iya. Barang. Soalnya aku pernah naik gitu dijemput saudaraku dari kota di Nganjuk itu naik bis sebut pulang ke desaku. Oh bener jalannya elek itu. Karena oke kurang enak untuk angkutan orang. Bukan untuk karet Pak, bukan untuk orang, khususnya untuk barang. Tapi ya perjuangan itu tadi Mas. Iya. Memang semua kan harus melewati perjuangan itu sehingga ketika sampai di titik yang sekarang bisa dibilang titik sukses itu nikmatnya banget, rasa banget daripada wujud dari awal langsung enak itu kurang nikmat. Ya enak tapi kurang nikmat. Gitu lah. Terus saya ini masuk ke event-event dangdut juga ya. Tapi tak laris terus ya. Nanggone medsos nanggone status WA nih. Sampai nang WA aku kan gambar lain. Mustika Maharani. Kayak di khusus lah itu. Lah kayak aku ngene ya. Kayak aku itu aku memandu acara teman-teman memandu acara campur sari kadang dangdut. Sebagai diriku aku lebih nyaman ketika memandu campur sari. Ya. Lebih sinkron gitu loh kalau campur sari. Kalau dangdut itu kalau aku masuk di ya bisa, tapi kayak aku masuk di dunia yang lain gitu loh. Jadi bisanya agak memaksakan diri ya karena saya sebagai MC harus membuat acara berjalan baik. Tapi kayak aku milih dangdut dan campur sari boleh campur sari. Kenapa masalah sana? Kalau masalah saya apa ya? Mungkin salah satu pengaruh lingkungan juga dari awal. Di campur sari itu di Jawa itu sudah lebih dulu kenal. Meskipun dan lebih dulu senang saya, tapi di campur sari lebih senang berkecimpung ya. Terus di dangdut itu kadang-kadang kalau wilayah sini lama, dangdut itu jamnya lama. Kalau campur sari kan rata-rata 3 jam, dan itu bisa tambah jam itu kadang-kadang. Oh iya, terbentuk permintaan. Terbentuk permintaan. Ya mereka yang menikmati di dangdut ya senang dengan begitu. Akhirnya kan orang bisa memilah. Oh, aku cocok di sini. Oh, aku cocok di sini kan gitu kan. Beda orang beda rasa, beda karakter. Terus kembali ke karir Rani ya. Saya wis masuk TV ya, dan PRI
CTP. Tapi apa sih telepon itu? Alhamdulillah Ekal. ya masuk lokal, ya TVRI, Jawa Timur, terus stasiun dan JTP. Tapi kalau JTV ono acara tampil sari juga. Dulu ada, tapi kan sekarang programnya masih istirahat. Tapi sering isinya yang ganggu ya di JTV itu ya. Sampai itu kan kemarin ini kan rame bulan Jawa bulan besar. Terus kira tanggalannya sing cek kosong. Tinggal berapa? Cek kosong karena titik biasa. Ya alhamdulillah separuh bulan sudah terisi. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, aku ngecek itu kurang 4 bulan. Bisa iso. Waktu itu ya, barengan. Jadi itu kadang-kadang apa ya, meskipun masih jauh, entah kalau hari baik, hari ramai itu bisa sudah terisi. Kalau hari biasa, kadang walaupun dekat atau bila tanda kutip mendadak pun kadang masih bisa ya. Jadi kembali ke rezeki masing-masing. Dan tak lihat Kak Rani ini ketika sudah menjadi Kiai Campursari, alhamdulillah kedamaian kehidupannya, ekonominya juga karena terdukung orang tua. Jadi apapun jalan kita mendapat restu dari orang tua, ridho dari sang kuasa, seolah akan dipermudah. Terus yang belum tercapai apa cita-citanya sebagai seorang penyanyi. Mungkin pengen show nggone Suriname. Ya ada, pinginnya sih bisa nasional. Karena dulu kan apa belum tercapai, maksudnya bisa nyanyi sampai kalau sekarang kan kota ya Jakarta. Pengennya bisa show sampai misi nasional di kota khusus. Tapi kalau berawal dari keinginan yang kuat, itu bisa jadi akan menjadi kenyataan yang dipermudah. Aku biar itu ini cerita-cerita ya, cerita biar itu adalah artis di TV kayak Bumi Langit. Gak mungkin saya bisa ketemu dia, gak mungkin bisa. Nyata sekarang karena kita berkecimpung di bidang yang sama, di bidang seni ya, akhirnya kan bisa dibilang sepadan meskipun kelasnya beda mereka di ibu kota misalnya, tapi ternyata sesuatu yang kita inginkan dulu selagi kita berjalan terus akan sampai di sana di titik itulah. Semoga cita-citanya enak buat TV dewe diisi acara dewe iya di acara dibikin dewe ya bismillah semoga nanti. Mungkin ada pesan-pesan ganggu teman-teman yang baru-baru yang mungkin pengen masuk di dunia Campursari juga, mungkin ada resep-resep untuk menjadi seorang penyanyi itu ya apa biar bisa diterima kayak Mbak Rani yang sudah dialami selama ini. Sambil minum ya. Ya. Udah sambil minum. Pesan-pesannya untuk adik-adik yang mau belajar Campursari, usah takut. Kayak Campursari biasanya kan nadanya tinggi Mbak. Nah, sebenarnya semua itu bisa kalau kita ada mau belajar. Ya, memang kalau kita di dunia tarik suara itu memang olah fisik ya juga, namanya suara itu persatu. Jadi ya harus dibagi tetap belajar. Ya dijaga pola makannya. Terus kalau bisa di dunia Campursari ya kita cari akses untuk latihan langsung kalau bisa ya. Kalau sekarang kan sebenarnya gampang. Kayak kita gabung sama musik gamelan di Campursari, khususnya di daerah Surabaya kayak di Balai Kota itu ada. Biasanya kan latihan gratis itu ada. Terus kalau di sekolahnya ada karawitan tambah sih banyak. Kegiatan ekstra Kurikuler banyak SD, SMP, SMA. Sambil ini ya tentunya sambil kadang-kadang gini. Contoh
orang itu ketika ada melihat orang pakai baju merah, pakai baju abang, akhirnya tuh baju merah. Padahal belum tentu ketika aku pakai merah, aku sebagus dia. Termasuk di dunia tarik suara ini sambil memilah dan memilih karakter ini cocok di genre apa. Nah, ya. Suara itu juga punya karakter. Jadi kita harus, sebenarnya kalau kita harus juga paham suara kita itu warnanya di mana. Kalau kita paksa ya mungkin bisa, cuma agak sulit gitu. Ya. Sebenarnya pokok itu tadi, intinya tetap belajar. Nanti insya Allah tahu kita nanti arahnya suaranya ini gimana. Anggaplah ketika mungkin kayak sampean suaranya yang lebih ke Jawa ya, lebih ke Jawa. Mungkin anggaplah nilainya bisa sampai 9 di Jawa. Tapi mungkin di pop tidak mencapai 9 karena memang kualitas warna suaranya lebih kental di Jawanya. Dan sebaliknya ya mungkin yang arek pop apik mungkin ketika Jawa juga nggak sebagus sampean, bisa seperti itu. Makanya harus benar-benar bisa memilah. Contoh dalam lomba itu, dalam lomba kan gitu juga. Arek itu nyanyi ini kok enak. Padahal ini suaranya enak, tapi ternyata adalah pas. Ya. Perlu ditambahi untuk masukan. Memilih karakter vokal itu jadi tadi mas dari tipe suara. Kayak aku ini sebenarnya bukan tipe suara yang melengking. Kalau di campur sari apalagi kan ada gamelan pelok slendro itu namanya. Ya, itu pentatonis. Nah, aku sebenarnya juga agak kesulitan kayak di gamelan pentatonis khususnya kayak pelok-pelok. Dari aku itu kan lebih melengking karena tipikal suara aku ini sebenarnya agak ngebas gitu loh. Jadi ya alhamdulillah di campur sari kan airnya jadi diatonis ya. Kalau campur sari itu ibaratnya juga airnya membaur sama musik. Kayak kayak keyboard lah. Nah, itu ketemu di sini. Nah, bagus kok ketika nyanyi langgam-langgam, bagus sampai kali mulai kadang. Ya Masya Allah. Yes, teman-teman belajar. Ini Mbak Rani ini banyak video-videonya ketika sedang manggung baik di TV dan lain-lain itu di channelnya Mas Freddy Kendang. Freddy Kendang ya. Freddy-nya pakai Y. Freddy Kendang itu pakai gambar-gambar video ini banyak sekali ya teman-teman bisa. Oh double D ya? Double D. Double Y. Enggak double D. Oh double D. Freddy Kendang itu channelnya lagu-lagu campur sari termasuk suaranya Mbak Rini banyak di situ. Bisa menyaksikan di sana ya, dolan-dolan di situ. Dan di situ ada kepiawaian Mas Freddy, pengendang topnya Jawa Timur. Kemudian sempat dilamar oleh Jawa Tengah, tapi tetap milih di Jawa Timur. Kembali ke Mbak Rani, asli Surabaya kelahiran? Asli Surabaya. Oh ibu yang Kediri? Ibu kelahiran semua, ayah ibu itu kelahiran Surabaya semua. Tapi kalau ibu itu dari kecil tinggalnya di Kediri. Kalau ayah ini bukan Kalimantan, Madura, Surabaya. Berapa saudara Anda? Kalau saya 4. 4 saudara, anak ketiga. Nah itu. Syaratnya kalau mau jadi penyanyi bagus, jadilah anak ketiga. Ada apa kan? Masalah anak keberapa? Anak ketiga dong. Sama aja. Anak ketiga. Mas Reddy belum punya anak. Gitu ya. Terus selama ini terjauh di mana? Terjauh manggung lah. Selain Bojonegoro tadi yang diceritakan. Bojonegoro kan awal-awal tadi ya. Sekarang mungkin sudah hampir planet lah. Paling jauh ya di Jakarta. Jakarta juga. Kalau ada sananya lagi Banyuwangi. Jadi pucuk etan, Pulau Jawa, mbak mah pucuk kulon ya. Jakarta kan mah pucuk kulon. Iya. Tapi sering diacarain ya, kawin macam-macam ya, nggak ada kawin, nggak hanya kawinan ya. Nggak hanya acara nikah. Kan sedekah bumi, acara catering. Cuma genteng kurang biasa.
Nah, Gak ada genteng, ngeduk kuburan. aduh, bahaya. Kuburannya kucing, pendek. Iya. Peresmian kamar mandi. Kira-kira pengennya sampai kapan menjadi penyanyi campur sari? Apa beda nggak sih penyanyi campur sari sampai sinden? Beda ya? Beda, menurutku beda. Beda ya? Kalau apa penyanyi campur sari ini di yang lebih beda di musik campur sari kan pentatonus ya. Jadi musiknya itu sudah bercampur sama musik modern. Nah, sinden itu klasik Kalau ya? sinden iya berklasik. Musiknya tuh ya cuma nadanya pelok atau selim. Ya, bagusnya. Terus semua kan ada masa ya, ada masanya karir itu. Yang saya dengar, kalau sinden itu bisa usianya lebih panjang masa karirnya. Sinden wayang kulit, yang apa klasik-klasik kan wayang kulit terutama ya. Ya. Itu lebih lama ya. Karena penyanyi itu kadang-kadang di usia di atas 40 itu kadang-kadang bentuknya berubah. Sehingga naik sinden kan lebih ke suaranya ya. Tapi sekarang itu juga banyak sinden-sinden yang selain suaranya bagus juga dilihat dari wajahnya bagus, bodinya bagus. Itu menunjang juga ya. Gitu. Yes, ikuti zaman. Itu zaman. Ikuti zaman. Kembang ya. Kembang. Bahkan make up, baju. Kita mengikuti pasar jalan. Kira-kira Mbak Rani sampai kapan pengen nyanyi? Kalau untuk di bidang tarik suara, aku berencana sih ya pengen lebih dari umur 45 tahun. Karena pengennya sih dari nanti kalau sudah umur segitu kan ya fokus ke keluarga. Karena ya jadi tadi kadang kalau lihatanmu kan kayak sisi terus pengennya nggak sampai tua kan. Berarti saya tidak fokus namanya keluarga. Ya fokus cuma kurang fokus namanya ke suami ke anak ke orang tua Ya. gitu. Nah aku malah pengen jadi penyanyi gue sampai sakit dorong keturutan. Jenjangnya kalau cowok biasanya masih Sampai panjang. ketuaan namanya. Gak jadi. Baik, terima kasih teman-teman. Itu obrolan kami dengan Mbak Mustika Maharani. Semoga dia seorang penyanyi campur sari khususnya ya, tapi juga merambah ke dangdut seperti yang tadi saya sampaikan. Wilayahnya Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur lah. Bahkan dia cerita sampai Jawa Tengah juga. Terus dari ini ngomong belak-belakan ya, dari menjadi seorang penyanyi campur sari kita mendapatkan apa? Kebahagiaan kayak terus tuku villa kayak misalnya, terus tuku ulek-ulek yang dirasakan. Ya, alhamdulillah penyanyi campur sari ini bisa punya armada sendiri ya, dari awal tadi dia R3 reel roda 3 sekarang alhamdulillah punya reel roda 3 tapi rodanya 4. Rodanya 4 ya. 5 mbak syarat tuh. Hah? 5 mbak syarat. Ya betul 5 besar itu. Terus alhamdulillah tabungan kayak itu tadi kalau rumah insya Allah masih proses. Jadi gitu teman-teman ya. Intinya kita hidup itu ada yang mengatur. Pokoknya kita mantap di bidang apa, jalani serius, insya Allah akan jadi jalan rezeki. Termasuk Mbak Rani, termasuk saya dulu juga gitu. Ibaratnya kemangan besok itu belum tahu ya. Tapi ketika saya menemukan jalan hidup saya, ditekuni bener-bener, insya Allah di situ ridho Tuhan akan diberikan kepada kita. Nek wes ridho Tuhan diberikan, orang tua restu, selesai, semua akan tercapai. Itu ibaratnya. Baik teman-teman, terima kasih perhatiannya, terima kasih sudah menyaksikan percakapan kami. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kebahagiaan dan keberkahan. Menjadi pribadi-pribadi sesuai yang diharapkan orang tua
kebaikan selalu menyertai dan diridhoi oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.